Bismillahirrahmanirrahim. Dan macam-macam, ya. Jadi sehingga syariat-syariat itu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, yashra'ullahu syari'atan summa yansakhuha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syariatul Islam. Allah menurunkan satu syariat, kemudian menghapusnya bi syari'atin ukhra, dengan syariat yang lain, ya. Jadi ada satu hukum yang Allah turunkan melalui Rasul, ya. Kemudian turun lagi Rasul yang lain, syariat itu, aturan itu diganti, ya, diganti ila an ja'at syariatul Islam, sampai datangnya syariat dinul Islam, maksudnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panasakhat jami'asy syari'i wa baqiyat hiya ila an taqumas saah. Sampai datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panasakhat jami'asy syari'i, menghapus semua hukum-hukum yang ada, ya. Jadi hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu datangnya beliau dihapus, dan dia adalah tetap, ya. Dia adalah tetap, hiya ila an taqumas saah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi syariat dinul Islam ini yang sekarang kita berada di atasnya, ini nggak boleh diubah-ubah, diobok-obok, nggak boleh, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, wah, ini syariat misalkan jihad radikal harus dihapuskan, wah, ini bahaya orang seperti ini, ya, bahaya. Wah, syariat poligami ini kagak adil, nggak boleh, ini bahaya, harus dihapuskan. Wah, ini bagian daripada reinkarnasi orang-orang kufar yang benci terhadap dakwah tauhid kepada Allah, ya. Karena dari dahulu seperti itu, mereka selalu mengejek-ngejek hukum Allah, ya. Ini hanyalah pengulangan saja kalau ada manusia yang mengatakan seperti itu, ya. Sehingga pelajaran-pelajaran seperti jihad dan yang begitu sangat radikal harus dihapuskan dalam pelajaran agama Islam. Ini nggak boleh. Kaum muslimin harus paham dan mengerti tentang hukum-hukum yang Allah turunkan sekarang. Karena hukum yang saat ini adalah antaqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat, ya. Kemudian beliau mengatakan, amma aslu dinil anbiya wa hiya at-tauhid. Adapun asal, adapun pokok, pondasi daripada agama seluruh para nabi, ya, adalah tauhid, ya. Jadi pokoknya, dasarnya adalah tauhid, ya. Bahwa lam yunsakh walam yunsakh, dan tauhid itu enggak dihapus dan tidak akan pernah dihapus, ya. Jadi pondasinya adalah tauhid, ya. Sedangkan cabang-cabangnya, ya, seperti tadi syariatnya, hukum dari seseorang mulai bangun tidur hingga tertidur lagi, ini bisa diganti, bisa dirubah. Tetapi dasarnya adalah tidak diganti dan tidak pernah akan diganti, ya. Kemudian beliau menjelaskan, amma syari'u dinahum wahidun wa huwa dinul Islam, ya. Semuanya adalah agamanya satu, yaitu agama Islam, yakni al-ikhlasu lillahi bitauhid, yaitu mengikhlaskan kepada Allah dengan mentauhidkannya. Amma syari'u faqad takhtalif, adapun syariat, ya, tadi hukum-hukum peraturan dari mulai bangun tidur, ya, berjalan, makan, minum, berdiri, menikah dan sebagainya, itu adalah berbeda-beda, ya, berbeda-beda, dan itu bisa dihapus, ya, watung sahu, dan dihapus. Lakin at-tauhid wal aqidah
min adami ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah wa ila ibadatillah, ya. Dan sedangkan masalah tauhid, masalah akidah, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhiril anbiya, ya, semuanya mengajak kepada tauhid dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi masalah hukumnya, syariatnya mungkin bisa berbeda-beda, berganti-ganti, ya. Tetapi, ya, dasarnya tauhid adalah tidak akan berubah, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ibadatullahi, dan ibadah kepada Allah, ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Ibadah adalah taat kepada Allah di setiap waktu di mana Allah memerintahkan daripada syariat tersebut, ya. Jadi syariat itu adalah taat kepada Allah. Dan seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa ibadah kepada Allah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahira wal batinah, ya. Jadi ibadah itu adalah semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Itu adalah termasuk daripada ibadah, ya. Kemudian beliau menjelaskan, fa idza nasihat sara al-amalu bin nasikh huwa ibadah wal amalu bil mansukhi laisa ibadatullah, laisa ibadatan lillah. Maka adapun, ya, yang telah dihapus lalu kemudian diganti, maka penggantinya itu adalah ibadah, ya. Jadi ketika ada satu syariat dihapus lalu diganti dengan syariat yang lain, maka syariat yang lain itu adalah bagian daripada ibadah. Sedangkan yang tidak disyariat, yang sudah diganti, ya, wal amalu bil mansukhi laisa ibadatan lillah. Yang sudah dihapus itu bukan lagi bagian daripada ibadah, ya. Sehingga seperti tadi, ya, di zaman nabi-nabi dahulu ada diperbolehkan menikah dengan adik dan kakak, boleh sekaligus. Kalau di zaman sekarang nggak boleh. Kalau mau diceraikan dulu adiknya, baru nikah dengan kakaknya. Atau kakaknya meninggal, dia nikah dengan adiknya. Kalau sekaligus menikah nggak boleh. Atau di zaman Nabi Musa, ya, umatnya ketika melakukan menyembah dengan berhala, maka taubatnya adalah faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian, ya. Kalau zaman sekarang mau taubat dengan bunuh diri, maka ini adalah salah, ya. Dia bukan melakukan taubat tetapi melakukan dosa besar, ya. Sehingga yang sudah dihapus dengan satu syariat, maka syariat itu tidak perlu tidak menjadi lagi bagian daripada ibadah, ya. Sehingga ada orang yang pernah mengatakan, ya, kepada orang nomor satu di negeri kita, katanya seandainya beliau bisa menemukan tongkat Nabi Musa alaihi salam, maka beliau bisa membuat jalan tol dengan mudah. Masya Allah. Padahal tongkat Nabi Musa alaihissalam itu sudah bukan syariat lagi. Sekalipun diketemukan, gak mungkin tongkat itu diketok lalu bisa menjadi jalan tol, ya, gak mungkin. Karena yang syariat yang ada pada saat ini adalah ketika membuat jalan tol adalah dengan kontraktor, ya, dengan tenaga-tenaga dan alat-alat canggih yang ada pada saat ini. Gak mungkin lagi dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sampai diutarakan oleh seorang ustadz, ya, ketika ada satu acara. Nah, kita lanjut kepada, ya. Nah, kita lanjut kepada muqaddimah yang ketiga, ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Beliau mengatakan, fa idza arafta, jika engkau sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqaka, menciptakan engkau, menciptakan kita semua, li ibadatihi,
tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti ya bahwa Allah ini menciptakan kita, tujuannya adalah untuk beribadah ya. Maka beliau Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab menjelaskan, "Fa'lam, ketahuilah, annal ibadata, sesungguhnya ibadah itu." Tadi ya, ibadah adalah semua aktivitas baik itu ucapan, perbuatan ya, yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Semua ibadah itu tidak akan tidak akan dinamakan ibadatan, satu ibadah, illa ma'at tauhid, melainkan di dalam ibadah itu terdapat tauhid ya. Jadi ibadah apa saja yang kita lakukan, sholat, zakat, infak, sodako, saum, haji, dan semuanya ya, ataupun niat-niat kita untuk melakukan amalan-amalan baik, kalau di dalamnya tidak dimasukkan perkara tauhid, maka itu bukan dinamakan ibadah. Seperti itu ya, beliau mengatakan. Kemudian beliau menjelaskan, kama anna salata, sebagaimana salat, la tusamma salatan, tidak akan dinamakan ibadah salat illa ma'at toharati, melainkan di dalam salat itu ada tohara. Jadi kalau kita sholat 1000-2000 rakaat kita sholat tanpa kita wudhu, nggak bakal diterima sholat kita. Ya, tidak akan diterima. Ya, tidak ada wudhu, tidak ada tayamum. Ya, jadi nggak tayamum, nggak wudhu. Ya, misalkan kita sedang sakit, udah main sholat aja, nggak tayamum, nggak wudhu. Ya, maka sebanyak apapun kita sholat tidak akan dinamakan sholat. Ya, seperti itu. Demikian pun ya. Maka beliau katakan, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila masuk perkara kesyirikan di dalam ibadah, maka dia akan merusak. Kal hadasi idza dakhala fit taharati. Sama seperti hadas ketika masuk di dalam ya taharah. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, kalau ada perkara kesyirikan masuk ke dalam ibadah, ya, kita sholat ada kesyirikannya dalam sholat kita, ya, kita zakat ada kesyirikannya, kita haji ada kesyirikannya, maka ibadah tersebut adalah fasadat, rusak, ya, sebagaimana hadas, ya, akan merusak daripada toharoh. Ya, bersuci. Jadi kalau kita berhadas, ya misalkan kita kentut, ya, atau menetes sesuatu, ya, dari kemaluan kita, maka itu akan merusak toharoh kita. Kita sudah berwudu, kita sudah tayamum, misalkan tiba-tiba keluar sesuatu dari